Sedangkan diketemukan Yesus sedang berbicara dengan para nabi-nabi atau para dukun-dukun yang ada di situ. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini lagi-lagi kita akan mencoba meluruskan mualaf yang satu ini, yang sebenarnya Bapak Ibu saya sudah capek ya dengan para mualaf ini, tetapi dalam hal ini mau tak mau ya seakan-akan saya dipaksa ya untuk mengkantar orang-orang ini, karena apa yang mereka sampaikan itu sudah tidak sesuai dengan apa isi Alkitab yang sebenarnya. Mereka suka memelintir ayat-ayat Alkitab dengan tujuan-tujuan tertentu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita tidak meluruskan pemahaman-pemahaman orang ini, bisa saja orang yang melihat mereka, yang mendengarkan mereka bisa tersesat dengan kebiadaban orang-orang ini. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini mualaf ini mengatakan bahwa ketika Yesus di umur 13 tahun, dia bersama dengan ibunya di pasar, dan ketika pada saat itu Yesus hilang di tengah-tengah orang banyak itu, dan ketika mereka mencari Yesus, mereka mendapatkan Yesus sedang berada di tengah-tengah para dukun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah ya benar yang disampaikan oleh mualaf ini bahwa ketika Yesus ditemukan dia sedang berbincang-bincang atau sedang berada di tengah para dukun? Mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Waktu Yesus berumur 13 tahun pun, waktu bersama Maria berjalan di pasar, Yesus pernah hilang, pernah lepas dari tangannya Maria atau pandangannya Maria, dan Maria mencarinya, Bunda Maria yang disebut Bunda Maria mencari-carinya. Sedangkan diketemukan Yesus sedang berbicara dengan para nabi-nabi atau para dukun-dukun yang ada di situ. Yesus berkata, "Kenapa engkau mencariku sedangkan aku berada di rumah Bapakku?" Itu dia. Banyak pertanyaan saya yang membuat saya ragu gitu kan. Saya udah mencarinya. Cuman jawaban yang ada di dalam yang sampai ke saya itu tidak puas. Cuman ya hanya dibilangin, apa yang kamu yakinin menurut agamamu. Apa yang kamu yakini menurut agamamu. Di Islam nggak begitu. Di Islam bisa dipertanyakan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di Lukas 2 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-50, di sini dikatakan, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini saya mau katakan bahwa
apa yang disampaikan oleh mualaf ini tadi, dia mengatakan bahwa ketika Yesus umur 13 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa mualaf ini menipu kita pada saat ini. Ya, karena Alkitab mencatat umur Yesus pada saat itu bukan 13 tahun tetapi 12 tahun. Nah, kemudian Bapak Ibu dia katakan bahwa Yesus pergi bersama ibunya ke pasar. Nah, Alkitab mencatat Bapak Ibu bahwa Yesus tidak pergi bersama ibunya ke pasar, tetapi di mana mereka pergi adalah ke Yerusalem, ya. Jadi ini adalah kebohongan yang kedua. Nah, kemudian kebohongan yang ketiga adalah katanya ketika mereka mendapatkan Yesus, Yesus sedang berada di tengah-tengah para dukun, ya, atau di tengah-tengah orang yang berilmu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seperti yang dicatatkan di dalam Alkitab bahwa pada saat itu Yesus ditemui bukan di tengah-tengah para dukun, tetapi di tengah-tengah para ulama atau para imam, ya, dan mereka sedang berbincang-bincang, ya. Yesus pada saat itu di bait Allah, bukan di tengah-tengah para dukun. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah, ya, ketiga kebohongan mualaf ini. Dia mencoba memelintir ayat Alkitab dengan sesuka hatinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan memang, ya, kebiasaan orang ini adalah suka sekali memelintir ayat-ayat Alkitab dan suka sekali menjual agama mereka sebelumnya. Karena kalau sudah dikatakan mualaf, apalagi kalau ada mualaf yang mengatakan bahwa saya adalah pelayan di gereja sebelumnya, saya adalah mantan pendeta, saya adalah mantan evangelis, dan berbagai macam, itu pasarnya sangat luas di kalangan mereka, Bapak Ibu. Bahkan mereka itu sangat dipercaya, diberikan panggung, ya, untuk berbicara, ya, sesuka hati mereka, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa nama mualaf ini sangat begitu besar di kalangan mereka, pasarnya sangat luas sekali Bapak Ibu, ya, dengan tujuan adalah cuan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus, ya, pelayanan kami di Suara Kebenaran dengan cara subscribe, like, dan komen, dan bagikan video-video yang ada di dalam channel ini. Biarlah channel ini semakin diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.